Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminullah dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 05. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang pertama ada peta negara maju dan berkembang. Di situ saya memilih dua gambar. Yang pertama negara maju Jepang, negara majunya adalah Jepang. Yang kedua negara berkembangnya adalah Irak. Nah, terus gambar benua. Yang pertama itu ada benua Asia. Benua Asia ya, negara-negara apa saja negara yang ada, negara-negara maju di Asia dan negara-negara berkembang di Asia. Yang pertama, negara-negara maju yang di Asia adalah yang pertama itu Jepang. Terus yang kedua Hong Kong. Yang ketiga Israel. Yang keempat Korea Selatan. Yang kelima Maluku. Yang keenam Taiwan. Yang ketujuh Singapura. Itu yang negara maju yang ada di benua Asia. Terus apa saja negara yang berkembang di benua Asia? Kayaknya itu yang pertama itu yang pertama itu adalah Singapura. Terus yang pertama itu adalah Turkmenistan. Terus yang kedua Uzbekistan. Yang ketiga Cina. Yang keempat Mongolia, Darussalam. Terus Laos, Papua Nugini dan lain-lainnya. Terus kita sudah benua Asia. Lalu yang kedua ada benua Amerika. Apa saja negara maju yang ada benua Amerika, negara yang berkembang di negara Amerika? Yang pertama, yang berkembang negara-negara maju yang ada di benua Amerika. Yang pertama itu ada Amerika Serikat. Yang kedua Kanada. Nah, terus negara yang berkembang ada di benua Amerika apa saja? Nah, yang pertama Argentina, yang kedua Bahamas, yang ketiga Meksiko, Bolivia, Brazil, Chili, Curaçao, Dominika, Kolombia, Kroasia, Costa, terus Panama, terus Peru, Republik Ekuador, San Luca dan lain-lainnya. Nah, setelah benua Amerika, lalu kita akan memasuki juga yaitu benua Eropa. Nah, apa saja yang negara-negara yang maju yang ada di benua Eropa dan negara-negara yang berkembang di benua Eropa? Negara maju yang ada di benua Eropa yang pertama itu adalah Australia, terus Luxembourg, terus Belanda, Belgia, Malta, Norwegia, Estonia, Portugal, terus Republik Ceko, Finlandia, Prancis, terus Siprus, Jerman, Hindia, Slovenia dan lain-lainnya. Terus negara-negara yang berkembang yang ada di benua Eropa apa saja? Ya, mari kita simak. Yang pertama itu ada Albania, terus yang kedua ada Belarus, yang ketiga ada Kroasia, terus yang keempat ada Hungary, terus yang ketiga ada Serbia, yang ketiga ada Romani, terus yang ke lima ada Polandia dan lain-lainnya. Nah, setelah benua Eropa, kita membahas lagi benua Australia. Nah, apa saja sih yang negara-negara yang maju yang ada di benua Australia dan negara yang berkembang yang berkembang di benua Australia? Yang pertama, negara-negara maju yang ada di benua Australia. Nah, benua Australia, negara-negara yang maju yang ada di benua Australia itu kayaknya setelah saya mencari dan telusuri di Google maupun di internet dimanapun itu nggak ada ya. Jadi negara-negara maju yang ada di Australia tidak ada. Nah, kita memasuki negara yang berkembang di benua Australia. Setelah saya telusuri, setelah saya pelajari, itu ada
negara-negara yang berkembang di benua Australia. Antara yang utama antara lain yaitu Federasi Mikronesia. Terus yang kedua ada Fiji, yang ketiga ada Kepulauan Marshall, yang keempat ada Kepulauan Salomon, yang kelima ada Tuvalu, yang keenam ada Nauru, yang ketujuh ada Pulau dan lain-lainnya. Nah, setelah benua Australia, kita akan memasuki yaitu benua Afrika. Nah, benua Afrika itu sama kayaknya seperti benua Australia. Negara majunya itu nggak ada. Nggak ada. Setelah saya pelajari, saya telusuri, saya tanya-tanya pada teman-teman saya yang mahasiswa itu nggak ada. Ternyata benua Afrika itu nggak ada negara-negara majunya. Tetapi apakah ada negara-negara berkembang di benua Afrika? Nah, mari kita bahas. Setelah saya pelajari di internet, saya telusuri, di tanya-tanya kepada teman-teman mahasiswa saya di kampung, itu ternyata ada negara yang berkembang di benua Afrika. Apa saja negara yang berkembang di negara Afrika? Yang pertama ada Afrika Selatan, yang kedua ada Afrika Tengah, yang ketiga ada Algeria, yang keempat ada Angonia, yang kelima ada Benin, yang keenam ada Botswana, yang ketujuh ada Burkina Faso, yang ke-8 ada Maroko, yang ke-9 ada Libya, yang ke-10 ada Mesir dan lain-lainnya. Nah, setelah kita membahas benua dan negara majunya dan negara berkembangnya, kita akan memasuki bentuk-bentuk kerjasamanya. Nah, yang pertama bentuk kerjasama. Nah, setelah kita membahas benua-benua, mulai benua Asia dan sampai benua Afrika, dan membahas negara-negara majunya dan negara berkembangnya, kita akan memasuki bentuk-bentuk kerjasama. Nah, bentuk-bentuk kerjasama bilateral adalah apa sih? Kerjasama bilateral itu ada yang tahu? Mungkin nggak ada. Cuman mari kita bahas bersama-sama. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara. Nah, kerjasama bilateral ini melibatkan dua negara yang sifatnya saling membantu di bidang ekonomi. Nah, apakah ada selain ekonomi? Ada. Apa? Kerjasama melibatkan dua negara ini juga menjalin diplomatik. Apa diplomatik? Apa saja diplomatik? Yang pertama, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, lalu organisasinya apa sih? Organisasinya itu apa? Mari kita bahas. Organisasinya adalah Jepang yang bergabung dalam Indonesia sampai Jepang Economic Partnership Agreement atau disebut dengan UEPA. Nah, Indonesia dan Singapura mengembangkan kerjasama promosi dan tujuan wisata promotion and destination di kedua negara tersebut. Kerjasama Indonesia dan Malaysia, kerjasama Indonesia sama Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 sekaligus kerjasama dalam peningkatan neraca perdagangan, kerjasama Indonesia sama Jerman dalam penanaman modal usaha, misalnya Krakatau Steel dan industri pesawat terbang Nusantara atau disebut dengan IPTN. Lalu yang kedua, tadi kita sudah membahas kerjasama bilateral, ya. Lalu yang kedua itu ada kerjasama yang disebut juga dengan kerjasama regional. Nah, apa sih kerjasama regional ini? Nah, kerjasama regional ini adalah kerjasama antara negara-negara di kawasan yang melibatkan lebih dari dua negara. Nah, kerjasama subregional merupakan kerjasama yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan regional. Nah, kerjasama antar negara ini dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Nah, tujuan kerjasama regional ini biasanya
sesuai kepentingan masing-masing negara. Lalu apa bentuk organisasinya? Nah, bentuk organisasinya itu adalah ada ASEAN atau disebut dengan The Association of the States Asian Nations. Nah, organisasi bagi negara di kawasan Asia Tenggara ini telah beranggotakan 10 negara. Nah, Malaysia Spearhead Group atau disebut dengan MSG, Public Island, Pacific Island, From Forum PFPAF Islantive West Pacific Dialogues. Nah, lalu yang ketiga apa? Setelah kita membahas kerjasama bilateral dan kerjasama regional, lalu yang ketiga ada kerjasama multilateral. Nah, kerjasama multilateral ini adalah apa? Nah, kerjasama yang diselenggarakan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah untuk kepentingan tertentu. Lalu apa bentuk organisasinya apa? Nah, bentuk organisasinya itu adalah UNICID atau Natios atau PBB yang sampai saat ini memiliki anggota sebanyak 193 negara. Nah, dalam PBB sendiri terdapat 4 pilar utama, yaitu peace, security, sosial, dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan global internasional labor organization. Nah, Food and Agriculture Organization, Fed Economic and Social Continent. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas, atau kurang lebihnya nanti kita sharing lagi di part 2 ya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.